Salam sejahtera bagi kita. Selamat pagi. Saya Maludin Panjaitan. Pagi hari ini kita berjumpa dengan satu topik lanjutan tentang hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan. Topik pagi ini kita membahas tentang negara, hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan, serta bela negara. Sengaja saya angkat topik ini, topik yang sangat sederhana, tetapi memiliki makna yang sungguh luar biasa ketika setiap warga negara menyadari arti dan makna bela negara dalam bentuk apapun, sekecil apapun, karena kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Menurut Max Weber, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan ketertiban di dalam suatu masyarakat, dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekunder adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki sesuatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, 17 Agustus 1945. Indonesia yang dengan penuh semangat berjuang berhasil berdiri tanggal 17 Agustus 1945 dengan sebutan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah. Penjajah yang berkuasa, penjajah yang bertindak sewenang-wenang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan mereka tanpa memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan negara yang mereka duduki atau mereka kuasai. Indonesia harus berjuang. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Demikian pesan Bung Karno. Indonesia yang hebat itu harus berjuang. Berjuang mengisi kemerdekaan, berjuang terus untuk mencapai cita-cita nasional sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam perjuangan tersebut, bangsa Indonesia sudah tentu tidak mudah melaksanakannya. Bangsa Indonesia pasti banyak menghadapi berbagai macam persoalan, berbagai macam masalah. Berbagai macam persoalan-persoalan yang dihadapi, berbagai macam masalah-masalah yang dihadapi. Dalam hal ini kita singkat dengan hambatan, tantangan, ancaman, gangguan atau HTAG. HTAG kalau kita lihat secara sederhana mulai H sampai G, H hambatan adalah suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. T
tantangan adalah suatu hal atau usaha bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. A. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedudukan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Jadi kalau kita melihat ancaman, ada dia ancaman bentuk militer dan non-militer. G. Gangguan merupakan hal usaha yang muncul dari luar yang memiliki sifat bertujuan untuk melemahkan, menghalangi secara tidak terarah. Itu kira-kira pengertian hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan. Hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan ini bersumber bisa dari dalam diri atau dari dalam negara tersebut, bisa dari luar. Kalau hambatan, tantangan, ancaman dari luar, itu bisa dalam bentuk agresi, pelanggaran teritorial oleh negara lain, spionase, sabotase, aksi teror dari jaringan internasional. Ini beberapa contoh HTAG yang berasal dari luar. Kalau yang dari dalam diri bangsa itu sendiri, termasuk bangsa Indonesia, kita bisa melihatnya, contohnya pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, tindakan terorisme, sabotase, sarah kekerasan, pergerakan separatis, kerusakan lingkungan, dan masih banyak contoh-contoh lain yang bisa bagian dari hambatan, tantangan, ancaman, gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar negara Indonesia. Dalam hal ini, dalam menghadapi HTAG ini, setiap warga negara wajib bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negaranya. Dalam hal ini, kalau dia warga negara Indonesia, kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam upaya mempertahankan keutuhan, kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Fungsi bela negara saya hanya berikan 3. Di sini mempertahankan negara dari berbagai ancaman untuk menjaga keutuhan wilayah negara dan merupakan kewajiban setiap warga negara. Cara bela negara, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh setiap warga negara. Saya berikan contoh yang sangat sederhana, yaitu bersifat selektif dan waspada dalam segala berita yang belum tentu benar beritanya. Tetap menjaga persatuan, solidaritas demi terciptanya integrasi nasional. Sikap memegang teguh identitas budaya nasional dan sikap ideologi Pancasila. Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila termasuk nilai-nilai wawasan Nusantara, di mana wawasan Nusantara itu cara pandang bangsa Indonesia. Jadi kita menekankan di sini cara pandang warga negara Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Jadi warga negara itu memandang dirinya, lingkungannya,
dengan filter nilai-nilai luhur, yaitu Pancasila. Tujuan bela negara adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Menjaga, melestarikan budaya dan kebudayaan bangsa. Ini juga bagian tujuan bela negara. Menjaga identitas dan integrasi bangsa atau negara. Jadi tujuan dari setiap bela negara itu bagian dari yang harus dilakukan setiap warga negara. Saya menyampaikan hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang dihadapi oleh negara yang datang dari dalam maupun dari luar. Ini artinya bahwa setiap warga negara wajib hukumnya bela negara, yang tujuannya untuk menjaga, melestarikan, mempertahankan integrasi, identitas, budaya, dan kebudayaan bangsa. Ayo, mari terus tetap semangat untuk mengisi, membangun negara kesatuan Republik Indonesia dengan pandangan hidup kita Pancasila. Terima kasih, tetap semangat. Maju jaya Indonesia.